bagaimana terkait persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan akan disampaikan oleh narasumber kita, mungkin nggak jadi Mas Ilham ya, jadinya oleh Ibu Rizky dan Mbak Leni selaku narasumber kita nanti. Baik, sebelum memasuki paparan narasumber, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Air ombak bawa ikan teri, mari kita simak Ibu Rizky dan Mbak Leni. Ibu Rizky dulu kali ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam siang teman-teman semua. Ya, Bu. Ya, semoga semuanya sehat ya. Insyaallah. Ya, terima kasih Mbak Trias udah di prolog tadi. Juga mungkin teman-teman sekarang kondisinya pikirannya sedang bercabang-cabang ya. Pikirnya sedang kemana-mana, tapi insya Allah program dari Biro Umum ini akan terus berjalan ya. Semoga kita juga bisa konsisten untuk melaksanakannya. Seperti yang disampaikan Mbak Trias tadi, saya termasuk yang beruntung mendapatkan kesempatan untuk mengikuti BIMTEK ya, BIMTEK yang diselenggarakan oleh LKPN di bulan Maret kemarin tentang persiapan pengadaan barang jasa. Nah, sebenarnya saya tidak sendiri ya, ada teman-teman lain, ada Mas Ilham, ada Mbak Livi, ada Mas Rizal, ada Mbak Armaya, Mbak Fahada, Mbak Novri Kamila yang sama-sama di pelatihan tersebut. Nah, jadi tugas kami selanjutnya adalah menyampaikan apa yang kami terima di pelatihan tersebut. Kalau Mbak Mila kemarin tugasnya udah buat paparan nih, jadi materi saya sih sebenarnya tinggal menyampaikan aja ya. Materi paparannya udah dibuat Mbak Mila, terus kemudian hari ini saya menyampaikan, nanti teman-teman Mas Ilham dan lain-lain itu yang kayaknya kalau ada pertanyaan mereka yang jawab. Itu ya Mbak Trias ya, kayaknya udah oke ya. Oh baik, ya silakan Bu. Enggak, canda ya. Jadi semuanya sehat. Oke, saya saya share screen. Bentar. Malah agak macet. Nggak bisa ini ya. Kenapa tidak bisa? Maaf ini kok di full kan nggak bisa. Ya teman-teman, untuk siang ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi yang kami terima dengan tema untuk persiapan pengadaan barang dan jasa. Waktu itu narasumber dari LKPN itu Pak Atas Yuda Kandita ya. Jadi mungkin kita juga sudah sering untuk mengikuti materi tentang ini ya, persiapan pengadaan barang jasa, juga sering baca-baca juga, tapi mungkin di setiap narasumber itu mungkin ada ilmu yang berbeda-beda yang kita terima. Ini maaf kok nggak bisa, kenapa ya? Nggak bisa itu Mas. Nggak bisa di slideshow ya Bu? Iya Bu, iya. Kenapa ya? Nggak bisa diklik slideshow-nya tuh Bu. Ini kok berhenti mati. Nggak ada respon. Kelihatan sih Bu. Oh nggak gerak. Udah ngehang ya? Kalau gitu kita tutup Bu. Atau dari tim yang lain Bu, yang ini coba bantuin share screen. Oh ya, diem aja nih nggak mau gerak, bentar. Ini Mbak Mila.
Nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Mbak Mila, saya bisa dibantu Mbak Mila? Coba nanti dibantu sama tim yang lain ya Bu, bentar. Terima kasih Mas Wahyu sudah membantu. Jadi di persiapan pengadaan ini ya salah satu tugas kita. Ini adalah satu bagian tugas dari PPK ya. Jadi persiapan pengadaan melalui penyedia itu setelah RUP diumumkan oleh PA atau KPA, maka PPK mulai menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pengadaan ya. Tapi sebelum itu yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan adalah itu daftar barang jasa dalam e-katalog atau tidak, ada barang jasa dalam e-katalog atau tidak. Kemudian apakah itu kriteria barang jasa untuk keadaan tertentu, berapakah nilai paket pekerjaannya, kemudian jenis barang jasanya, apakah itu bara, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, atau jasa konsultasi, atau pekerjaan terintegrasi. Ya, berikutnya. Nah, ini ada tahapan untuk persiapan pengadaan yang dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKAKL atau RK untuk perangkat daerah ya, dan dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa. Nah ini ya, apa yang dilakukan oleh PPK setelah RKA dokumen perencanaan pengadaan RUP-nya sudah diumumkan, kemudian disampaikan ke PPK, kemudian PPK mulai melakukan persiapan pengadaan. Yang dilakukan yang pertama melakukan review dan penetapan spesifikasi teknis atau KAK. Kemudian setelah ditetapkan menetapkan HPS, kemudian melakukan penyusunan rancangan kontrak, kemudian hal-hal lain misalnya menetapkan jaminan-jaminan dan sebagainya. Nah itu akan menjadi dokumen untuk persiapan pengadaan yang akan disampaikan oleh PPK ke UKPPJ apabila nanti pemilihannya oleh Pokmil atau ke pejabat pengadaan apabila pengadaan langsung. Ya. Nah, bahan-bahan berikutnya Mas, kayaknya kalau klik sendiri ternyata. Nah ini yang disampaikan tadi ya, jadi sudah sampai ke tadi di inilah tahap di rencana pelaksanaan pengadaannya tahapan oleh PPK.
Nah, kemudian disampaikan ke UKPBJ atau ke pejabat pengadaan. Nah, bahan-bahan dari PPK itulah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam dokumen pemilihan ya. Jadi bahan-bahan untuk dokumen pemilihan itulah bersumber dari penetapan spek, HPS, rancangan kontrak dan lain-lain yang ditetapkan oleh PPK. Berikutnya. Nah, ini lanjut aja Mas, tadi udah ya. Nah, yang dilakukan PPK kan pertama melakukan review ya, melakukan review. Lanjut Mas. Jadi dalam melakukan review itu, review untuk spesifikasi teknis, PPK mendasarkan pada kebutuhan ya, kebutuhan organisasi, bukan keinginan. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Dras tadi, tugas kita, tugas pengadaan barang dan jasa itu adalah mendukung tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi misal dari visinya untuk penyediaan data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju ya, untuk BPS ya. Nah, kita itu adalah bagian dari itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam proses pengadaan jasa ini, sembari kita kadang kita melakukan pekerjaan kita itu ya kayak itu aja lah, udahlah itu sudah pekerjaannya ini kayak jadi rutinitas gitu. Padahal di dalamnya itu adalah kita menjadi bagian dari pencapaian tujuan organisasi untuk salah satunya untuk data berkualitas. Itu ya. Jadi garis besar penyusunan spesifikasi dimulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian menentukan persyaratan dan deskripsi elemen kunci spesifikasi. Jadi spesifikasi itu harus diuraikan ya, harus diuraikan. Lanjut, Mas. Nah, spesifikasi itu harus diuraikan dengan jelas, dirinci ya, tidak hanya sekedar disampaikan aja ya. Jadi spesifikasi atau KAK itu bisa menjawab kebutuhan bagaimana kualitas barang jasa tersebut diukur, berapa kuantitas barang jasa tersebut diperlukan, kapan barang jasa tersebut diperlukan, kemudian di mana barang jasa tersebut diperoleh, serta harga barang jasa yang efisien. Jadi untuk spesifikasi itu menjawab kebutuhan organisasi. Kebutuhan itu harus nyata, jelas, dan terdefinisi. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau definisi dari spesifikasi atau KAK ya, jadi merupakan karakteristik total dari barang jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang jasa yang dinyatakan secara tertulis. Ya, dinyatakan secara tertulis. Jadi ada karakteristik totalnya, ada barang jasanya, kemudian tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna, dan dinyatakan secara tertulis. Atau suatu uraian terperinci mengenai persyaratan kinerja barang jasa atau pekerjaan. Jadi ada juga spesifikasi yang rinciannya merupakan persyaratan kinerja, seperti kualitas material, metode kerjanya, dan standar kualitas pekerjaan yang harus diberikan oleh penyedia. Lanjut, Mas. Nah, ini tujuan kita menetapkan PPK menetapkan spesifikasi ya, itu untuk menguji kesesuaian pemenuhan barang jasa, kemudian mendorong penyedia untuk memberikan solusi alternatif dan inovatif yang dapat menawarkan value for money yang lebih baik, serta meningkatkan kompetisi dalam proses pemilihan penyedia. Next. Nah, ini pertimbangan dalam menyusun spesifikasi, ada fungsi kinerja, ada jumlah barang jasa yang diperlukan, kemudian batasan-batasan ukuran dan desainnya, kemudian ada rincian model, waktunya, karena mengikuti isu-isu terkini misalnya ya, kemudian dikaitkan juga misalnya dengan kondisi kesehatan dan keselamatan tergantung dari barang jasa yang akan kita tetapkan itu. Selanjutnya. Berikutnya.
Nah, ini untuk syarat spesifikasi barang jasa. Ini produk dalam negeri, produk SNI, produksi di pasal 19 ya dari Perpres ya, produksi industri hijau dan tersedia dan mencukupi, dan serta boleh menyebut merek. Ini masih ada revisi ya sebenarnya ya. Jadi yang boleh menyebut merek adalah komponen barang jasa, suku cadang, bagian dari suatu sistem. Nah, itu yang direvisi ya, barang jasa melalui tanda cepat ini harusnya dikoreksi, dihilangkan. Oke, berikutnya. Tadi sepertinya Mbak Geminda juga sudah menyampaikan di pertemuan yang pagi tadi ya, untuk penetapan spesifikasi teknis itu kita kita definisikan dari mutu atau kualitasnya, kita tetapkan waktunya, kemudian jumlahnya, serta tingkat layanannya. Jadi tidak hanya sekedar, biasanya spesifikasi teknis hanya sekedar urean spek, misalnya kalau sekarang lagi cetak ya, itu hanya sekedar berapa kertas, ukuran kertasnya, kemudian berapa halamannya, kemudian bagaimana warna atau tidak gitu kan, tapi juga harus pada waktu PPK menetapkan itu sudah ditetapkan kapan waktu digunakan atau dikirimkan, kemudian berapa jumlahnya, kemudian tingkat layanannya, bagaimana pengepakannya, bagaimana pengirimannya, dan teknis. Berikutnya. Kita menginjak ke spesifikasi mutu. Ini waktu saya berapa ya? Soalnya kayaknya ini materinya banyak ya. Nah, spesifikasi mutu itu bisa dilihat dari mereknya ya, bisa dilihat dari mereknya, kemudian kalau ini jelas ya mereknya apa gitu kan, kalau semen atau kalau di bagian dari pekerjaan konstruksi misalnya gitu, bisa ditetapkan mereknya, kemudian sampel yang menyatakan mutu barang yang sulit digambarkan dalam bentuk kata-kata, misalnya kalau contohnya sih kain ya misalnya ya, nah itu mungkin bisa digunakan sampel, kemudian standarisasi. Kemudian ada spesifikasi teknis ya, menyatakan mutu dengan karakteristik teknis dan fisik dan atau pengukuran suatu produk. Kemudian ada komposisi, misalnya ini untuk yang obat-obatan. Kemudian spesifikasi fungsi dan kinerja. Ya, lanjut Mas. Sedangkan untuk mutu jasa konsultansi itu diterjemahkan ke dalam kualifikasi tenaga ahlinya. Enggak. Ya, aku putus-putus. Oh, Bu Kikinya ke ini nih, kelempar. Kita tunggu Bu Rizky dulu ya, Bapak Ibu. Oh, ditutup aja nih. Atau mau dilanjutkan dengan tim yang lain? Ayo. Ada Mas Armaya. Ada Mila, siapa lagi? Oh, Mbak Indi. Ayo Home Pimpa deh.
Ya, maaf. Iya, Bu. Ini dari tadi bermasalah. Nggak stabil ya, Bu? Nanti ini kita lanjutkan. Tadi sudah sampai ke spesifikasi mutu ya. Iya, Bu. Mutu pekerjaan konstruksi itu bisa dilihat dari jenis bahan atau material dan metode pelaksanaan pekerjaannya. Ya, lanjut. Ini kok. Nah, ini mungkin karena materinya kayaknya banyak banget ya ini ya. Jadi untuk metode pelaksanaan pekerjaannya ya, jadi menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan ya, kalau proses di pekerjaan konstruksi ya bagaimana cara-cara proses tahapan urutan pekerjaan dari kegiatan-kegiatan konstruksi, kegiatan kegiatan pekerjaannya itu diuraikan ya secara sistematis dari awal sampai akhir ya, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana bahannya itu dibuat, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara mengujinya dan sebagainya. Jadi ini untuk mutu pekerjaan konstruksi salah satunya melalui metode pelaksanaan pekerjaan. Lanjut. Nah, ini mungkin bisa di-skip aja, Mas. Nah, kemudian spesifikasi dari sisi jumlah dan waktu. Nah, untuk bisa ditetapkan jumlah barangnya, kapan akan diserahkan, kemudian dalam hal jasa dapat diartikan ruang lingkup waktu penyerahan dan lokasi penyerahan. Lanjut. Nah, spesifikasi waktu, jadi BPK nanti juga BPK menetapkan jadwal kedatangan ya, jadwal kedatangan barang dan jasa, kemudian lokasinya di mana, kemudian bagaimana cara pengepakan dan metode moda transportasinya ya. Moda transportasinya. Kalau dari sisi tingkat layanan berarti setelah barang jasa itu kita terima, bagaimana misalnya garansinya seperti apa, nanti apakah ada pemeliharaan yang masih menjadi tanggung jawab oleh penyedia, kemudian apakah di situ nanti penyedia bisa diwajibkan untuk memberikan training, bantuan teknik untuk kepada pengguna. Jadi tingkat pelayanan pun kalau di kita itu kan berarti kita kan kebanyakan pengadaannya kalau di daerah ya, kalau di BPS pusat kan macam-macam ya, kalau di daerah itu sebagian besar ya dari percetakan itu ya, mungkin tingkat pelayanannya ya dari setelah diterima mungkin ada barang cacat atau bagaimana cara segera menggantinya, kemudian pengepakannya dan sebagainya. Monggo lanjut. Nah, ini perbedaan antara barang jadi dan barang produksi. Jadi yang sudah tersedia di pasar dan bisa langsung digunakan. Kalau barang produksi itu ada prosesnya ya. Jadi barang ada prosesnya, kemudian baru menjadi barang atau jasa yang kita butuhkan. Ini contohnya jasa konsultasi, jasa lainnya jasa konstruksi. Nah, itu kalau barang sudah jelas ya. Kalau ini adalah barang produksi atau jasa. Ya, lanjut. Ini skip aja. Nah, ini sumber informasi untuk pembuatan spesifikasi bisa dari pengguna akhir. Dan nanti terkait fungsi dan kinerja yang dibutuhkan seperti apa, kemudian dari tenaga ahli juga bisa, kemudian dari hasil industri barang jasanya, kemudian dari instansi pemerintah, dan dari komunitas ahli pengadaan. Ya, lanjut. Kalau tadi spesifikasi teknis untuk barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi, kemudian untuk jasa konsultasi, BPK menetapkan KAK. Nah, di dalam KAK itu ada hal-hal yang harus ditetapkan, bagaimana uraian pekerjaannya, waktu pelaksanaannya, dan spesifikasi teknik jasa konsultansinya, bagaimana sumber pendanaannya, serta perkiraan biaya pekerjaannya. Nah, itu tadi untuk kita sampai ke
penetapan spesifikasi ya. Kemudian tahap berikutnya setelah spesifikasi ditetapkan, PPK baru menyusun untuk HPS-nya. Untuk HPS-nya, PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan atau penetapan. Ini sudah ada di lampiran peraturan LKPP nomor 19 tahun 2018. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Jadi mungkin kadang-kadang kalau kita meriksa dokumen-dokumen pengadaan ya, mungkin ada kadang terlewat hal seperti ini ya, mungkin merasa sudah menyusun RAB-nya, kemudian tetapi belum ditetapkan sebagai HPS. Kemudian untuk nilai total HPS itu paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran, dan penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir. Untuk pasca kualifikasi yaitu sebelum batas akhir penyampaian penawaran, kemudian untuk prakualifikasi penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan. Ya, lanjut. Ini ketentuan umum HPS tadi juga sebenarnya sudah disampaikan ya Mbak Geminda ya. Jadi HPS itu disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Kemudian total HPS adalah HPS plus sudah termasuk. Oh, berarti kalian harus tender ya? Kemudian memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung, dan HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan kerugian negara. HPS disusun paling lama 28 hari, ya, tadi sudah disampaikan, sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran untuk pasca kualifikasi dan pemasukan dokumen kualifikasi pada proses prakualifikasi. Ya, berikutnya. Nah, ini penetapan HPS dikecualikan ya untuk barang jasa dengan pagu kurang dari 10 juta atau pengadaan melalui e-purchasing dan pekerjaan terintegrasi. Jadi untuk ketiga kegiatan pengadaan ini PPK tidak perlu menetapkan HPS. Jadi manfaat HPS itu untuk menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan, serta menetapkan batas tertinggi penawaran barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, serta untuk menetapkan besaran-besaran jaminan. Kalau di sini menetapkan, HPS digunakan untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan. Ya, lanjut. Nah, dasar-dasar penyusunan HPS oleh PPK bisa bersumber dari hasil perkiraan biaya atau RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan. Kemudian juga dari pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA atau pagu anggaran tercantum dalam RKAKL. Kemudian dasarnya juga berasal dari hasil review perkiraan biaya atau RAB, termasuk keuntungan biaya tidak langsung, overhead cost, dan pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian sumber-sumber harga dalam penyusunan HPS itu bisa bersumber dari informasi harga yang dikeluarkan resmi oleh instansi ya, kemudian dari info-info biaya satuan dari asosiasi terkait, kemudian inflasi tahun sebelumnya juga bisa, kemudian apabila itu merupakan barang impor, itu juga kurs dari BI, kurs dari Bank Indonesia untuk falas itu bisa digunakan untuk menghitung HPS ya apabila menggunakan barang impor. Kemudian daftar biaya tarif yang dikeluarkan oleh asosiasi ya atau distributor, pelaku usaha. Kemudian biaya kontrak sebelumnya juga bisa untuk sebagai pertimbangan ya dalam menyusun HPS. Kemudian informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ya, lanjut. Nah, HPS yang ditetapkan oleh PPK itu sudah harus memperhitungkan PPN. Kemudian sudah memperhitungkan overhead dan profit yang wajar, serta tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain, dan PPh penyedia. Harganya optimal atau wajar dan tidak markup. Ya. Optimal, wajar, dan tidak markup. Lanjut. Kok kembali ke spek? Faktanya salah ya. Kayaknya ini harusnya tadi nih ya. Loncat. Lanjut aja, Mas. Kok sudah ini ya? Jadi tadi adalah tahapan dalam persiapan pengadaan oleh PPK. Yang pertama tadi melakukan review terhadap spesifikasi teknis serta menetapkan spesifikasi teknisnya, kemudian menyusun HPS dan menetapkan HPS, kemudian yang ketiga adalah menetapkan rancangan kontrak. Nah, hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis kontrak itu adalah jenis barangnya, apakah itu barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultasi itu nanti menentukan jenis kontraknya ya. Kemudian bagaimana spesifikasi teknisnya, volumenya, kemudian kompleksitas atau kesulitan dan risikonya, serta lama waktu pekerjaannya. Nah, kalau jenis kontrak kayaknya enak yang itu Mas, yang apa, yang ada itunya langsung, yang ada tabel-tabelnya. Nah, ini dalam menetapkan jenis kontrak ya, jenis kontrak PPK juga harus membekali diri dengan jenis barang jasa yang jenis barang pengadaan jenis barang jasanya ya. Jadi untuk kayaknya ini deh Mas, lagi yang ada itunya Mas, lanjut Mas. Nah ini, oh bukan ya, enggak ya berarti ya. Oh dia kembali yang tadi deh. Oh ya, ini jenis-jenis kontraknya. Jadi ketentuan untuk jenis kontrak lumsum itu semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia, berorientasi pada output, kemudian pembayaran didasarkan pada tahapan produk keluaran yang sudah dihasilkan sesuai dengan kontrak. Ini untuk semua jenis jenis pengadaannya, barang, jasa. Nah ini kayaknya ada di tabel deh, kayaknya mungkin lebih mudah. Jadi nggak ada ya Mas ya? Kayaknya saja. Terus. Oh nggak ada ya? Oh, udah dipotong ya? Oh nggak ada. Kayaknya ada di. Oh nggak dimasukkan. Berarti. Oh, grup. Oke deh, kembali lagi Mas, berarti tidak disampaikan di itu ya. Oke deh. Nah, bagaimana PPK untuk menetapkan jenis kontraknya dalam dokumen penetapan rancangan kontrak, dilihat dari jenis barangnya ya. Jadi ada lumsum, ada harga satuan, kemudian kontrak lumsum dan harga satuan, kemudian ada kontrak terima jadi dan kontrak payung. Nah ini masing-masing ini ada ada penjelasannya bagaimana apakah pengadaan barang ini menggunakan jenis kontrak apa. Jadi misalnya untuk
kontrak terima jadi itu hanya untuk pekerjaan konstruksi, misalnya seperti itu. Kemudian kontrak harga satuan mungkin bisa untuk pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan barang. Nah itu PPK harus mengetahui ketentuan-ketentuan dalam penetapan jenis kontraknya. Berikutnya. Nah ini kalau untuk jasa konsultasi jenis kontraknya bisa lumsum, waktu penugasan, dan kontrak payung. Jadi kalau harga satuan, harga gabungan lumsum dan harga satuan itu tidak ada di jasa konsultasi. Nah ini kemudian PPK juga menetapkan apakah kontraknya tahun jamak atau kontrak tahun tunggal ya. Jadi kalau disebut tahun jamak itu tidak mesti tidak mesti dari full ya, dari 2 tahun anggaran dari Januari sampai tahun kedua itu tidak, tetapi selama dia melewati tahun anggaran itu dan pendanaannya juga ada di 2 tahun anggaran itu, maka itu disebut kontrak tahun jamak. Nah ini bentuk-bentuk kontrak. Ini kayaknya filenya ada beda deh. Nah, kembali Mas, yang tadi Mas ya, bentuk kontrak ya. Jadi PPK juga harus menentukan bentuk kontraknya ya, dilihat dari nilai pengadaannya dan jenis pengadaan barang jasanya. Jadi untuk barang untuk nilainya kurang dari 10 juta kita cukup bukti pembelian atau pembayaran. Kemudian kwitansi itu untuk pengadaan barang kalau ini ya sampai dengan 50 juta. Kemudian untuk SPK ini kalau di atasnya itu harusnya kolomnya barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultasi itu. Kayaknya ada yang kurang. Nah ini mungkin teman-teman pasti saya yakin sudah di luar kepala ya ini ya. Jadi untuk pekerjaan konstruksi tidak ada bukti pembelian, tidak ada kwitansi untuk bentuk kontraknya, berarti menggunakan tulisan judul beda font warna. Nggak kelihatan ya makanya. Oh, iya. Oke. Jadi untuk pekerjaan konstruksi itu tidak ada bukti pembelian, tidak ada pembayaran ya, kemudian tidak ada juga kwitansi. Jadi walaupun dia di bawah 10 juta, tidak ada batas bawahnya juga, dilihat dari nilainya. Apabila sampai dengan 200 juta tetap menggunakan SPK. Kemudian kalau di atas 200 juta menggunakan surat perjanjian. Kemudian setelah menetapkan tadi ya sudah menetapkan spesifikasi, kemudian menetapkan HPS, kemudian menetapkan rancangan kontrak, PPK juga harus menetapkan apakah pengadaan ini dibutuhkan uang muka atau tidak. Jadi uang muka itu digunakan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Untuk usaha kecil maksimal 30%, kemudian untuk untuk pekerjaan barang, pekerjaan konstruksi dan lainnya yang non kecil itu maksimal 20%, dan untuk kontrak tahun jamak maksimal uang muka diberikan 15%, dan ini harus ditetapkan dalam rancangan kontrak ya, dalam tetapkan rancangan kontrak, dan merupakan bagian dari dokumen pemilihan sehingga calon penyedia bisa tahu apakah pengadaan ini cukup menarik bagi dia, apakah nanti saya akan dapat uang muka atau tidak gitu kan. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan apabila penyedia membaca dokumen pemilihan yang pada proses pengadaan yang diikuti. Lanjut. Nah, kemudian
PPK menetapkan jaminan-jaminan. Ada beberapa jaminan dalam pengadaan barang dan jasa. Next, mungkin. Nah, ini adalah sifat jaminan yang harus yang melekat ya. Jadi jaminan itu tidak bersyarat, kemudian mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja. Nah, bentuk jaminannya itu bisa bank garansi atau surety bond. Dan penerbit jaminannya biasanya sudah ada, OJK sudah menerbitkan perusahaan-perusahaan penerbit jaminan, bisa dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, kemudian lembaga keuangan khusus ekspor impor, dan sebagainya. Dan biasanya memang sudah OJK udah menetapkan penerbit jaminan itu. Jadi kalau kita sebagai Pokja nanti bisa melakukan pengecekan apakah perusahaan-perusahaan penerbit jaminan itu terdaftar di OJK atau tidak. Lanjut. Nah, jenis jaminan ada jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Dan ini khusus ya, tidak semuanya ada di setiap pengadaan. Jadi misalnya untuk jaminan penawaran hanya ada di pekerjaan konstruksi dengan nilai 10 miliar lebih ya, dengan HPS di atas 10 miliar ya. Kemudian jaminan sanggah banding hanya ada di pekerjaan konstruksi. Kemudian jaminan pelaksanaan itu nanti ditentukan dari HPS-nya ya, dari HPS berdasarkan HPS atau nilai kontrak apabila penawarannya di bawah 80%. Dan juga jaminan uang muka serta jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini sudah disampaikan untuk jaminan sanggah banding tadi 1% dari total nilai HPS, kemudian ada jaminan pelaksanaan, ada ketentuan-ketentuannya, 5% dari nilai kontrak apabila penawaran terkoreksinya itu di atas 80% ya, sampai dengan 100%, dan 5% dari total HPS apabila di bawah 80% penawarannya. Nah, ini ada beberapa jenis pengadaan yang tidak memerlukan jaminan pelaksanaan. Yaitu jasa lainnya apabila aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna, kemudian barang-barang jasa dari pengadaan lewat e-purchasing serta jasa konsultasi. Jadi ini yang tidak memerlukan jaminan pelaksanaan. Lanjut. Nah, ini untuk jaminan uang muka. Jaminan uang muka diserahkan penyedia kepada PPK itu senilai uang muka. Nilai jaminan uang muka bertahap ya, dapat dikurangi secara proporsional atau bisa juga dia langsung membayar sekaligus. Jadi sesuai dengan kesepakatan antara penyedia dan PPK pada waktu berkontrak. Bagaimana cara dia membayar atau mengangsur uang mukanya. Untuk jaminan pemeliharaan itu ada di pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Nilainya adalah 5% dari kontrak. Nah, diberikan bila penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama, yaitu untuk pekerjaan konstruksi. Lanjut. Nah, ini untuk jaminan-jaminan untuk misalnya untuk barang kita memerlukan sertifikat garansi, ya ini sudah ditetapkan oleh PPK dalam dokumen rencana kontraknya ya. Jadi apakah barang itu memerlukan sertifikat garansi, garansinya berapa tahun, kemudian diterbitkan oleh produsen atau oleh pihak yang ditunjuk oleh produsen dan sebagainya, itu ditetapkan oleh PPK di rancangan kontrak ya. Lanjut. Udah ya, Mas? Oke. Demikian teman-teman semua, mohon maaf
mungkin kurang ini ya, banyak gangguan tadi juga perangkat saya ternyata lagi bermasalah. Jadi demikian untuk materi tentang persiapan pengadaan yang dilakukan yang dilaksanakan oleh PPK ya. Jadi PPK dalam melaksanakan persiapan pengadaan tidak hanya sendiri, jadi bisa melibatkan tim pendukung, tim teknis gitu ya, untuk membantu PPK dalam proses persiapan tersebut. Nah, kualitas spek, kualitas HPS, kemudian rancangan kontrak yang disusun oleh PPK itu menentukan penyedia yang akan dipilih nanti ya, karena itu merupakan bahan-bahan yang akan digunakan oleh pokja pemilihan atau pejabat pengadaan dalam dokumen pemilihannya. Jadi bagaimana PPK itu menetapkan spesifikasi sudah oke, kemudian HPS-nya juga wajar, kemudian dan menarik penyedia untuk mengikuti pengadaan itu. Kemudian bagaimana rancangan kontrak itu bisa menggambarkan tadi ya, misalnya ada uang muka, ternyata itu juga mungkin lebih menarik penyedia untuk mengikuti pengadaan kita. Jadi kualitas di tahap persiapan pengadaan itu menentukan hasil barang jasa dari proses pengadaan kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Mbak Trias. Baik, terima kasih Bu Rizky. Untuk paparan selanjutnya dipersilakan untuk Mbak Leni. Mbak Leni udah hadir belum ya? Mbak Leni, halo Mbak Leni. Iya, halo, hadir. Oke, sudah hadir. Monggo Mbak, dipersilakan Mbak. Mbak Leni langsung putus nih jangan-jangan. Nggak ada ya? Ada. Aku ada. Oh, Kirain langsung putus sinyal Mbak. Biar langsung ditutup ya. Mau aku close langsung. Oh iya. Aduh. Langsung tanpa penghormatan bubar jalan. Ya, oke, kita selesaikan saja. silakan Mbak. Oh iya. Oke, bentar ya. Aku bisa share screen ya? Langsung share screen. Oke, kelihatan nggak ya? Kelihatan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku close stop video ya, soalnya takutnya nanti mati. Gitu. Oke, iya Mbak. Terima kasih, selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan paparan tentang persiapan pemilihan penyedia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Persiapan pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan berdasarkan dokumen persiapan PBJ dari PPK yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Ibu Rizky. Setelah dokumen persiapan pengadaan dari PPK selesai disusun, diberikan kepada Pokmil atau pejabat pengadaan, lalu dilakukan review.
Setelah itu dilakukan penetapan metode pemilihan, metode evaluasi, serta metode penyampaian dokumen penawaran, lalu disusun jadwal pemilihan dan juga dilakukan penyusunan dokumen pemilihan. Nah, tahapan persiapan pemilihan penyedia yaitu metode pemilihan, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran, jadwal pemilihan, dan kualifikasi. Metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya pada pasal 38 itu ada e-purchasing. E-purchasing dilakukan bentar ya. E-purchasing dilakukan untuk pekerjaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan juga toko daring. Lalu pengadaan langsung dilakukan untuk pengadaan dengan nilai sampai paling tinggi 200 juta rupiah. Lalu penunjukan langsung dilakukan untuk pada keadaan tertentu, yaitu konferensi mendadak yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden, lalu barang jasa yang bersifat rahasia seperti kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara, kepala pemerintahan, atau barang jasa lain yang bersifat rahasia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu, pekerjaan konstruksi bangunan, yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi. Selain itu juga untuk pekerjaan yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Lalu juga untuk pengadaan dan penyaluran benih unggul. Selain itu, juga untuk pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan serta untuk pekerjaan yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten. Lalu juga untuk melakukan tender ulang yang mengalami kegagalan. Selanjutnya di Perpres 12 juga ada perubahan untuk pasal 38, ada tambahan yaitu pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Lalu tender cepat dilakukan jika pelaku usaha sudah terkualifikasi dalam sikap di mana spek dan volume pekerjaan sudah rinci serta dapat menyebutkan merek. Tender dilakukan jika tidak dapat menggunakan metode lainnya. Lalu ada juga metode pemilihan penyedia untuk jasa konsultansi, yaitu seleksi untuk nilai pengadaan lebih besar dari 100 juta rupiah. Sorry, ini kecepatan. Lalu pengadaan langsung dengan nilai paling tinggi 100 juta rupiah dan penunjukan langsung untuk keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu yang dimaksud itu ada di pasal 41. Pasal 41 mengalami perubahan di Perpres nomor 12. Yaitu ada tambahan jasa konsultasi yang telah dilakukan seleksi ulang dan mengalami kegagalan. Maaf ya. Yang pertama, kategori keadaan tertentunya adalah jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu, jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta, jasa konsultasi di bidang hukum, yang pengadaan hukum advokasinya
Aduh, ini kecepatan ya. Maaf ya. Biar cepat selesai ya, Ren. Iya, Mbak. Pokoknya untuk keadaan tertentunya bisa dibaca di Perpres pasal 41, Perpres 12 karena ada perubahan dari pasal 16 ke Perpres 16 ke Perpres 12. Kita lanjut aja ya. Terus ada metode evaluasi penawaran. Penawaran penyedia untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya itu terdapat sistem nilai yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga, penilaian apa nih? Sorry. Aduh, ini animasinya kayaknya kecepatan ya. Maaf ya. Untuk penilaian biaya selama umur ekonomis itu untuk pengadaan barang dan juga evaluasi harga terendah. Yang untuk harga itu menjadi dasar penetapan pemenang. Lalu juga ada metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultansi, yaitu kualitas dan biaya berdasarkan kualitas, pagu anggaran, dan juga biaya terendah. Kualitas dan biaya untuk ruang lingkup dan jenis tenaga ahlinya waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KK. Untuk evaluasi kualitas, ruang lingkup jenis tenaga ahli waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, serta untuk jasa konsultan perorangan. Lalu evaluasi pagu anggaran yang ruang lingkup pekerjaannya sederhana dan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak melebihi pagu anggaran. Lalu juga ada evaluasi biaya terendah untuk pekerjaan standar atau rutin yang praktik dan standar pelaksanaannya sudah mapan. Lalu ada metode penyampaian dokumen penawaran untuk pekerjaan barang, pekerjaan konstruksi, dan juga jasa lainnya. Itu ada 1 file, 2 file, dan juga 2 tahap. 1 file untuk metode evaluasi harga terendah, 2 file untuk penilaian yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu, 2 tahap untuk spek teknis yang spek teknisnya belum pasti, terus memiliki berbagai alternatif teknologi, perubahan spek teknisnya juga ada perubahan spek teknis dan penyetaraan teknis. Lalu metode penyampaian dokumen penawaran penyedia jasa konsultasi itu hanya 1 file dan juga 2 file. Setelah itu, Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan melakukan kualifikasi, yaitu evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia. Terdapat 2 jenis kualifikasi, yaitu prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Prakualifikasi dilakukan sebelum pemasukan penawaran untuk tender barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang bersifat kompleks, seleksi jasa konsultansi badan usaha, dan untuk penunjukan langsung barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, serta jasa konsultansi. Sedangkan pasca kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur untuk tender barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang bersifat tidak kompleks, serta untuk seleksi jasa konsultansi perorangan. Untuk pelaksanaan kualifikasi e-purchasing tidak dilakukan karena kualifikasi penyedia sudah terdaftar di Sikap. Ini tadi kita udah bahas ya. Terus ketentuan kualifikasi
pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk jenis pengadaan barang jasa lainnya, pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks, jasa konsultasi perorangan, dilakukan kualifikasi secara pasca kualifikasi, dan penilaiannya aspek administrasi dan teknis dinilai dengan sistem gugur. Untuk barang jasa pekerjaan konstruksi yang kompleks, jasa konsultasi badan usaha dan penunjukan langsung, dilakukan kualifikasi prakualifikasi dengan penilaian aspek administrasi, teknis dinilai dengan sistem gugur pada pemilihan konstruksi dan penunjukan langsung. Barang jasa lainnya, pekerjaan dan penunjukan langsung, lalu dengan penilaian aspek administrasi dinilai dengan sistem gugur dan aspek teknis dinilai dengan sistem pembobotan dengan ambang batas pada pemilihan penyedia jasa konsultasi. Jumlah minimal peserta tender atau seleksi yang lulus kualifikasi adalah 1 peserta untuk kualifikasi pasca kualifikasi dengan tender seleksi jasa konsultasi perorangan, sedangkan untuk kualifikasi prakualifikasi untuk tender barang pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya atau daftar pendek peserta seleksi jasa konsultasi badan usaha, jumlah pemenangnya paling sedikit 3 peserta untuk tender atau paling sedikit 3 dan paling banyak 7 untuk seleksi jasa konsultansi badan usaha. Bila jumlah pemenang tidak terpenuhi, maka tender atau seleksi dinyatakan gagal apabila menggunakan pasca kualifikasi, atau prakualifikasi dinyatakan gagal apabila tender seleksi menggunakan prakualifikasi. Pengadaan barang jasa yang bersifat kompleks adalah pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang memiliki resiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang jasa tersebut. Metode evaluasi kualifikasi untuk jasa konsultansi melakukan sistem pembobotan dengan ambang batas dan daftar pendek peserta seleksi. Lalu untuk barang pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya menggunakan evaluasi kualifikasi sistem gugur dengan daftar peserta tender. Untuk pelaku usaha yang telah terkualifikasi dalam sikap, tidak perlu dilakukan pembuktian kualifikasi. Lalu, pokja pemilihan juga dilarang untuk menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif. Setelah itu, jadwal pemilihan. Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi pokja pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaannya. Berikut adalah contoh alokasi waktu jadwal prakualifikasi. Lalu ini juga contoh alokasi waktu jadwal pasca kualifikasi, di mana evaluasinya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi. Lalu dokumen pemilihan yang disusun oleh pokja pemilihan, dokumen kualifikasinya untuk menilai penyedia dari formulir isian kualifikasi dengan pra atau pasca kualifikasi dan menggunakan sistem gugur. Untuk
pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, dan sistem pembobotan jika melakukan pekerjaan jasa konsultasi. Cara pemasukan dokumennya, ini sebenarnya tabel ya teman-teman, dari yang tadi kita bahas. Dokumen kualifikasi, dokumen tender, seleksi, penunjukan langsung, penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk penawaran barang jasa, dokumen penawarannya 1 file, 2 file, atau 2 tahap. Ini tadi sudah kita bahas sebelumnya, namun ini grafik secara disatukan gitu, grafik yang disatukan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf banyak kekurangannya, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini saya serahkan kembali ke moderator ya, Mbak Gemin. Teriak, Mbak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Leni. Terima kasih untuk narasumber atas paparannya. Kemudian masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta? Sepertinya nanti akan ada door prize. Oh, John Ren. Mas John. Silakan Mas John. Oh iya, terima kasih kesempatannya. Saya di sini bukan mau bertanya, Mbak. Di sini saya cuma mau diskusi lah. Kirain mau pantun, Mas. Kalau boleh, kalau diperboleh. Oh, boleh. Sebelum bertanya pantun. Sebelum berterima kasih pantun juga ya. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar pohon pepaya. Jangan takut dan jangan khawatir, saya di sini bukan bertanya. Cakep, lanjut. Saya di sini cuma mau konfirmasi sama bahan yang Bu Rizky tadi ya, tentang uang muka. Kebetulan beberapa hari ini saya ngelihat tentang uang muka. Boleh ditampilkan Mas yang uang muka tadi? Tentang uang muka. Tadi kalau nggak salah slide ke-44 yang bahannya Bu Rizky. Nyimak ini berarti udah hafal slide-nya. Kalau nggak salah. Bahan yang Bu Rizky yang uang muka. Nggak tahu 44 atau berapa tadi. Oh iya, tak salah Mas Wahid. Belum kelihatan Mas. Kalau nggak salah 44, kalau nggak salah. Nih, tentang uang muka. Ini yang mau saya konfirmasi Bu Rizky. Kemarin sempat baca saya kalau untuk yang jasa konsultan dan usaha non kecil itu memang maksimal 20%. Kalau kontrak tahun jamak juga maksimal 15%. Tapi kalau untuk yang usaha kecil, sepengetahuan saya kalau nggak salah baca itu dibagi 3. Jadi dibagi berdasarkan nilai. Itu kemarin. Misalnya kayak untuk parunya 50 sampai 200 juta itu paling rendah 50%. Untuk nilai pagu yang di atas 200 sampai 2,5 M itu maksimal paling rendah, artinya minimal ya. Paling rendah 30%, dan untuk nilai pagu 2,5 M sampai 15 M ini malah maksimal 30%. Itu untuk konstruksi. Saya cuma mau konfirmasi itu aja. Jadi dibagi 3 untuk yang usaha kecil. Itu aja Mbak Trias. Baik, terima kasih. Gimana Bu Kiki atau Mbak Leni ada tanggapan lagi? Kiki udah nggak ada, jangan-jangan.
Oh iya, Bu Kiki kayaknya sudah keluar lagi. Oke, baik. Mbak Leni, kira-kira ada tanggapan lagi nggak Mbak Leni? Masih di mute, Mbak. Sorry Mbak, tadi kurang dengerin. Boleh diulang nggak, Mas? Kalau untuk yang maaf, saya belum baca nih kalau yang untuk uang muka. Tapi boleh diulang nggak, Mas? Cuman mau konfirmasi aja Mbak, kalau untuk yang usaha kecil sama tahun jamak itu yang di slide-nya menurut saya udah pas. Cuman kalau untuk usaha kecil, sepengetahuan saya yang saya baca tuh dibagi 3. Ada yang minimal 30%, minimal 50%, dan maksimal 30%, tergantung nilai pagu. Kalau dibaca lagi di perpresnya sih tidak ada itu ya Mas ya. Kalau di perpresnya hanya 30% untuk usaha kecil. Ini yang konstruksi kayaknya Mbak Leni. Oh, ini konstruksi. Yang dibahas tadi sama John itu yang konstruksi kayaknya. Coba aku share screen juga ya. Izin Mbak Trias. Iya. Bisa saya bantu jawab Bang John? Jadi tadi terima kasih untuk tanggapannya Bang John. Jadi sebenarnya tadi memang besaran uang muka itu untuk usaha. Share screen, Mir. Share screen. Oke. Share screen ya. Kelihatan. Oh, bukan. Bahan. Oh ya, ya ini kalau dari materi yang saya dapat juga untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi memang ada ketentuannya untuk besaran uang muka, yaitu jika nilai pagu anggarannya 50 juta sampai dengan 200 juta itu besaran uang mukanya kurang atau sama dengan 50%. Kalau nilai pagu anggarannya besar dari 200 juta sampai dengan 200 juta sampai dengan 2,5 miliar, maka besaran uang muka yang ditetapkan itu besar sama dengan 30%. Nah, jika nilai pagu anggarannya itu lebih besar dari 2,5 M sampai dengan 15 M, maka besaran uang muka yang ditetapkan itu kurang dari 20%. Oke, makasih. Gimana Bang Cah? Udah jelas, makasih. Oke, terima kasih. John, ada pantun lagi? Pantun penutup? Penutup pertanyaan maksudnya. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan atau sharing-sharing yang lain? Nanti door prize-nya jangan sampai buat John langsung nih. Jadi enak nanti John-nya. Oke, kita hitung sampai 10 ya. Kalau nggak ada kita tutup. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Petak umpet ya, 8, 9, 10. Boleh Baik. nanya, Mbak? Oh, silakan Mas Aidil. Ada pantun nggak, Mas? Saya udah pindah dari Riau, Mbak Lipi itu yang banyak pantunnya karena masih melekat jiwa Riau-nya. Oh iya. Terkait sama metode kualifikasi tadi kan ada pra, ada pasca ya. Sebenarnya penggunaan pra atau pasca itu sendiri di kita kasih contoh lah ya di pekerjaan konstruksi itu bagaimana sih? Misalnya gini kan kita selama ini kan di BPS pekerjaannya konstruksi fisik ya itu pakai pasca ya, pasca 1 file ya.
Nah, bagaimana sih perlakuannya atau untuk lelang fisik yang 2 fail itu? Seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan Bu Rizky atau Mbak Leni atau tim yang lain, Mas Armaya, ada Mbak Mila, Mbak Livi, Mbak Indi, silakan. Atau door prize-nya buat ini Mbak, buat yang bisa jawab pertanyaan ini kayaknya Mbak. Ayo Mila, semangat. Prakualifikasi untuk yang jasa untuk pekerjaan konstruksi itu digunakan saat apa? Ya udah saya bukain parlemnya nih ya. Kenapa? Ya, kalau di Perlem untuk yang konstruksi ini ya, jelas di situ disebutkan prakualifikasi itu untuk ketika pekerjaannya kompleks. Berarti untuk, tadi kan ditanyakan terkait fisik ya, berarti kriterianya cuma yang poin A ini sih Mas. Gitu. Nah kompleksnya tadi yang apa, yang tadi sudah disebutkan ya, teknologi tinggi dan lain sebagainya itu. Kayaknya kalau di PPS kayaknya belum ada yang teknologi tinggi ya. Mungkin justifikasinya mungkin bisa tanya ke PUPR ketika saat ini ya persiapan perencanaan pengadaannya juga bisa ditanyakan di sana. Mungkin seperti itu. Gimana Mas Aidil? Ya sih, karena kan sering juga kan iseng-iseng lihat LPSI dari kementerian lembaga lain ya. Ada juga dia fisik ya, kalau nggak salah jalan dia ya. Mungkin kategorinya kompleks ya. Jadi dia jalan pakai, ya. iya mungkin kategorinya kompleks ya mungkinnya. Itu pakai pra gitu, padahal fisik gitu ya. Jadi agak keinget aja gitu karena pembahasan, salah satu pembahasan tadi ada pra dan pasca gitu. Sebenarnya pemakaiannya itu seperti apa? Ya mungkin seperti yang Mbak Tris bilang ya. Mungkin jalannya itu sifatnya kompleks gitu, berliku-liku ya kayak pelok 9 gitu ya. Iya, iya, teknologi tinggi ya. Teknologi tinggi. Oke. Mana Mas Pur sama Mas Ekonya mana kok nggak nampak? Sedang sibuk, lagi sedang ada pembuktian kayaknya. Evaluasi kewajaran harga. Iya. MK. Jadi, baik. Ada lagi nggak Mas Aidil? Udah deh itu aja tampaknya. Kan udah jam 14.36 juga ya. Iya, baik. Terima kasih Mas Aidil. Panitia kayaknya saya yang dapat door prize ya. Oke, mungkin cukup Mbak. Oke, mungkin untuk sharing session kali ini cukup sampai pukul 14.37, Bapak Ibu. Terima kasih untuk para narasumber yang telah menyampaikan materinya, sharing kepada kami. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan menyimak paparan dari narasumber. Kami juga mohon maaf apabila ada salah kata, baik dari saya maupun dari teman-teman yang lain. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup acara sharing session kali ini. Tak lupa ada satu pantun lagi ya. Ikan sepat, ikan hiu, tetap semangat Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sorry, jadi siapa nih Mbak door prize-nya? Mbak Leni masih ada nggak Mbak Leni? Masih ada kayaknya. Mbak Leni, siapa Mbak door prize-nya Mbak? Ada, aku ada. Nah, coba Mbak dipilih Mbak dari 2 penanya tadi Mbak, silakan Mbak. 2 penanya ya? Iya. Narasumber. Oh, narasumber. Mbak nanya pada diri sendiri ya. Silakan Mbak. Door prize-nya cuma 1. Baru kali ini loh ada narasumbernya nawar. Terasa negosiasi ya. Kalau mau pejabat pengadaan memang beda. Iya, susah nih kalau memilih bukan penyedia lagi kan. Bukan penyedia.
Sayangnya cuma satu, Mbak. Nanti acara yang lain nggak ada lagi nanti door prize-nya. Silakan, Mbak. Eh, Justifikasinya nanti disiapin boleh, Mbak. aku milihnya Mas Aidil aja deh, soalnya kemarin Pokjanya bareng Mas Aidil. Oh, John? KKN nih. John? Padahal John udah pakai pantun loh. Iya, Pak Jun. Padahal John udah pakai pantun. Nanti Mbak Gemin siapin satu door prize lagi. Karena bukan sistem nilai ya. Oh, iya, iya, Jadi iya. pakai sistem gugur. Oke. Baik, nanti Mas Aidil, nanti dikirim ya door prize-nya. Selamat. Untuk teman-teman yang lain, jangan menyerah. Door prize-nya penugasan. Oke, terima kasih Mbak Leni. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bu, terima kasih wabarakatuh. Leni. Terima kasih Mbak Trias, Mbak Gemin. Ya, sama-sama. End meeting.